Halo, Assalamualaikum dan selamat pagi. Jumpa kembali dengan Ibu. Kita lanjutkan kembali pertemuan kita yang ketiga. Hari ini, pagi ini semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Kita mulai, semangat. Oke, kita lanjutkan materi kita. Kemarin dalam video yang lalu telah Ibu jelaskan tentang menelaah struktur laporan percobaan. Ini lanjutan menelaah struktur dan ciri kebahasaan dari teks laporan percobaan. Jadi materi kita hari ini adalah menjelaskan tentang ciri kebahasaan teks laporan percobaan. Ciri kebahasaan teks laporan percobaan. 1. Menggunakan kalimat aktif. 2. Kalimat kompleks. 3. Kata tugas. 4. Kata kajian. 5. Penulisan unsur serapan. 5. Penggunaan kata yang bersinonim. 7. Menggunakan frase benda. Kalimat aktif. Kalimat aktif adalah kalimat yang subjeknya melakukan pekerjaan atau subjeknya dikenai pekerjaan. Subjek, predikat, objek. Diperluas dengan keterangan. Predikatnya dalam kalimat aktif melakukan pekerjaan. Kalimat aktif terbagi atas 2, kalimat aktif transitif dan kalimat aktif intransitif. Kalimat aktif transitif adalah kalimat aktif yang dapat dipasifkan. Biasanya menggunakan predikat yang berawalan me atau tanpa awalan. Misalnya, melakukan, membenahi. Kata melakukan diakhiri dengan akhiran kan, kata membenahi diakhiri dengan akhiran i. Kalimat aktif transitif bisa dipasifkan. Contoh, Ibu memasukkan adonan kue ke kulkas. Ibu sebagai subjek memasukkan predikat, adonan kue, objek ke kulkas sebagai keterangan tempat. Kalau dipasifkan, maka subjeknya menjadi objek, objek menjadi subjek. Predikat yang berawalan me berubah menjadi awalan di. Bentuknya menjadi adonan kue dimasukkan oleh ibu ke kulkas. Yang kedua adalah kalimat aktif intransitif. Kalimat aktif intransitif adalah kalimat aktif yang predikatnya berawalan ber, ter, atau tanpa awalan. Setelah predikat dilanjutkan oleh keterangan, bukan objek. Contoh, adik bermain di lapangan. Maka kalimat ini tidak bisa dipasifkan. Kalau dipasifkan berubah menjadi adik bermain di lapangan dimainkan oleh adik. Itu menjadi kalimat yang salah. Yang kedua adalah kalimat kompleks.
Kalimat kompleks adalah kalimat yang terdiri dari dua klausa atau lebih. Apa itu klausa? Klausa disebut juga sebagai kalimat tunggal, yaitu kalimat yang terdiri dari satu kesatuan inti pusat, subjek tambah predikat, dan dapat diperluas dengan tambahan objek ataupun tambahan keterangan. Masing-masing bersifat tunggal. Itulah yang disebut dengan satu klausa atau satu kalimat tunggal. Jadi kalimat kompleks adalah kalimat yang terdiri dari dua klausa atau lebih atau dua pola kalimat tunggal atau lebih. Bentuk-bentuk kalimat kompleks itu adalah kalimat majemuk. Kalimat majemuk itu sendiri sebenarnya terbagi atas tiga. Kalimat majemuk setara dan kalimat majemuk bertingkat dan kalimat majemuk campuran. Di sini saya jelaskan hanya dua. Kalimat majemuk setara adalah kalimat yang terdiri dari dua klausa atau lebih yang sifatnya koordinatif, artinya sejajar. Antara dua klausa itu dihubungkan oleh satu kata penghubung atau konjungsi. Biasanya kalimat majemuk setara ini dua klausa itu sifatnya sejajar yang sama-sama dimulai oleh subjek yang antara keduanya saling senyawa atau berhubungan. Yang kedua adalah kalimat majemuk bertingkat, yaitu kalimat yang terdiri dari dua pola klausa atau lebih yang sifatnya tidak sejajar atau subordinatif, tinggi dan rendah. Salah satunya disebut induk kalimat dan yang selanjutnya disebut anak kalimat. Contoh, kalimat majemuk setara. Rizky membaca buku sejarah, lalu merangkum isinya. Lalu adalah sebagai konjungsi. Rizky membaca buku sejarah, lalu merangkumnya. Merangkum itu predikat, isinya adalah objek. Nya itu pengganti dari Rizky. Yang saya katakan tadi adalah senyawa. Sedangkan kalimat majemuk bertingkat, antara keduanya terdapat perbedaan. Yang satu tinggi derajatnya, yang satu rendah. Yang rendah itu disebut anak kalimat. Yang rendah itu adalah pengembangan dari salah satu klausa yang pertama tadi. Contoh, Gunung Kelut meletus. Gunung Kelut sebagai subjek, meletus sebagai predikat. Kemudian kata meletus tadi diperluas, semua penduduk terlelap tidur. Semua penduduk subjek, terlelap tidur adalah predikat. Dalam hal ini, yang saya katakan tadi, arti kata tidak senyawa karena ada yang lebih tinggi. Gunung Kelut meletus. Semua penduduk, ini kan berbeda dengan yang di atas tadi. Kita lanjutkan untuk kata tugas. Kata tugas adalah kata penghubung sebagai pelengkap yang menyesuaikan makna agar lebih jelas bila dibandingkan dengan kata lain. Jadi fungsi kata penghubung ini adalah untuk memberi pelengkap yang menjelaskan agar terlihat perbandingan kata tersebut dengan kata lain. Bentuk-bentuk kata tugas antara lain 1 kata depan, 2 kata penghubung, 3 kata sandang, 4 kata seru, 5 kata berpartikel, 6 kata bilangan. Kata depan atau disebut preposisi yang terdiri dari, di, ke, dari. 3 kata depan ada 3, di, ke, dari. Contoh bentuk katanya di depan, ke belakang, dari medan. Kata depan ini kalau digunakan, cara penulisannya tidak menyambung atau terpisah. Kalau menyambung disebut imbuhan. Dimakan itu disambung, maka disebut imbuhan. Di depan, di itu adalah kata depan, bukan imbuhan. Jadi cara penulisannya
berpisah dengan kata yang diikutinya. Yang kedua, kata penghubung. Kata penghubung atau yang disebut tadi adalah konjungsi atau kata sambung. Kata penghubung ini banyak macamnya. Ada kata penghubung yang pertentangan, pengandaian, penggabungan. Contohnya, dan itu menyatakan penggabungan, lalu menyatakan penekanan, kemudian, dan lain-lain. Kata sandang. Kata sandang adalah kata yang sifatnya menunjukkan atau membatasi kata benda. Bentuk-bentuk kata sandang yang si, sang, dang, hang, para. Tambahkan lagi, hang, para. Yang sering digunakan adalah yang, si, dan para. Yang, si, para. Sang, dang, hang ini jarang digunakan karena penggunaannya secara khusus oleh kelompok suku tertentu yang menyatakan sifat kebangsawanan. Kemudian kata seru. Kata seru sifatnya untuk memberikan penegasan nah, wah, dan lain-lain. Lalu kata berpartikel. Hampir sama kata seru dengan kata berpartikel. Kata berpartikel sifatnya memberikan penegasan yang menguatkan, melembutkan, atau menolak. Contoh, kalata, apakah, itu menyatakan penegasan. Apalah itu melembutkan, apatah. Ta ini adalah yang partikel yang berasal dari kata bahasa Indonesia asli. Tapi lah sekarang tah itu sekarang jarang digunakan. Kemudian kata bilangan. Kata bilangan adalah kata yang menunjukkan jumlah. Kata bilangan itu terbagi atas 3. Kata bilangan utama, kata bilangan bertingkat, dan kata bilangan tak tentu. Kata bilangan utama 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sedangkan kata bilangan yang menyatakan tingkatan ke-1, pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Jadi ada penjelasan ke. Kemudian kata bilangan tak tentu. Misalnya seluruhnya, sebahagian saja, kira-kira, semuanya. Menyatakan hal yang jumlahnya tidak dapat dipastikan hitungannya dalam bentuk nilai nominal. Contohnya secangkir, segelas, sebatang. Kemudian kita lanjutkan yang keempat adalah kata kajian. Kata kajian adalah kata yang digunakan pada bidang tertentu. Kata kajian ini sebenarnya adalah kata pengantar ilmu pengetahuan. Kata yang bersifat ilmu pengetahuan. Atau kalau kita biasa melihat buku-buku pelajaran, maka kata kajian itu adalah kalau kita sebutkan istilah pada salah satu bidang ilmu. Contoh misalnya sinonim itu kan istilah, antonim itu istilah. Penggunaannya diperuntukkan hanya pada bidang ilmu tertentu saja. Contoh karbohidrat, elektrolit pada bidang ilmu kesehatan, amputasi untuk ilmu kedokteran, amnesti untuk hukum, kompetensi dasar untuk ilmu pendidikan. Jadi kata kajian adalah kata yang digunakan pada bidang ilmu tertentu. Kita lanjut yang kelima, penulisan unsur serapan. Penulisan unsur serapan yaitu proses penyusuaian kosakata dari bahasa aslinya yaitu bahasa asing atau bahasa daerah ke bahasa Indonesia. Penyusunannya ini dalam bentuk ucapan atau fonem dan dalam bentuk penulisan
atau tulisan yang disesuaikan dengan EYD. Contoh misalnya kata transportasi. Dalam bahasa Inggrisnya transportation. Nah, disesuaikan baik fonemnya atau tulisannya, maka setelah kita kutip kata-kata yang berasal dari bahasa asing itu menjadi transportasi yang bunyinya sesuai dengan fonem-fonem dari huruf yang ada di dalam tata bahasa Indonesia. Quality menjadi kualitas, karbohidrat menjadi karbohidrat. Ya. Jadi hidratnya itu bukan HY tapi HI. Oke, kita lanjutkan untuk yang nomor 6. Penggunaan kata yang bersinonim. Sinonim adalah kata-kata yang memiliki makna yang hampir sama. Kata-kata, jadi diulang ya, kata-kata yang memiliki makna yang hampir sama. Contoh, di beberapa daerah dikenal nama kampret dan kalong, jenis kelelawar yang manakah itu? Mana sinonimnya? Yaitu pada kata yang digaris bawah, kata kampret bersinonim dengan kata kalong, bersinonim dengan kata kelelawar. Binatang ini adalah sejenis, tapi memiliki nama yang berbeda-beda sesuai dengan bentuk tubuh dari kalong tersebut. Lalu di sini dijelaskan kata umum dan kata khusus. Maksud kata dijelaskan kata umum dengan kata khusus tadi berkaitan dengan sinonim. Perhatikan, apa yang dimaksud dengan kata umum yaitu kata yang cakupannya lebih luas, sedangkan kata khusus adalah kata yang cakupannya lebih sempit. Contoh, makhluk hidup disebut kata umum. Kenapa disebut kata umum? Karena memiliki beberapa bagian atau jenis. Manusia, hewan, tumbuhan. Manusia disebut kata khusus dari kata umum makhluk hidup. Hewan disebut kata khusus dari kata umum makhluk hidup. Tumbuhan disebut kata khusus dari kata umum makhluk hidup. Manusia bisa menjadi kata umum karena memiliki beberapa jenis. Contohnya adalah misalnya manusia prasejarah, manusia sejarah, manusia purbakala atau manusia modern misalnya. Kemudian hewan. Hewan merupakan kata khusus dari kata umum makhluk hidup. Hewan bisa menjadi kata umum karena hewan memiliki jenis-jenis. Contoh, jenis kucing, kelelawar, harimau. Yang seperti kita jelaskan tadi, kelelawar itu disebut kata umum. Dan kelelawar juga bisa menjadi kata umum karena kelelawar memiliki beberapa jenis. Contohnya kalong dan kampret. Kita lanjut. Yang terakhir, prase benda. Apa itu prase? Prase adalah kelompok kata. Kelompok kata artinya kata yang terdiri dari dua kata atau lebih yang memiliki makna satu dari dua kata yang berbeda. Misalnya, meja dan kata hijau. Meja memiliki makna sendiri, hijau memiliki makna sendiri. Tetapi disatukan menjadi meja hijau yang maknanya berbeda dengan makna aslinya. Meja artinya adalah menyatakan benda. Benda yang dibuat sebagai alas untuk menulis atau menopang benda-benda yang di atasnya, gelas atau bunga. Hijau itu menyatakan warna, tapi kalau digabungkan meja hijau artinya itu ada beberapa makna sesuai dengan tempatnya. Kalau misalnya mahasiswa itu mempersiapkan dirinya untuk ujian meja hijau, artinya ujian terakhir mendapatkan gelar sarjana.
Oke, sekarang kita lihat frase adalah kelompok kata. Kata benda, apa yang dimaksud dengan kata benda? Kata yang memberikan nama atau menyebutkan nama kepada benda. Contoh botol. Contoh gambar ini. Gambar di samping itu. Gambar tersebut apa namanya? Gambar tersebut adalah benda. Benda tersebut apa namanya? Namanya adalah botol. Jadi kata botol itu disebut kata benda. Frase benda artinya kelompok kata yang berjenis kata benda. Contoh, konsumen sekunder. Kata konsumen memiliki makna arti sendiri, kata sekunder memiliki makna juga sendiri. Konsumen sekunder adalah jaringan makanan tingkat pertama. Konsumen primer, berarti primer itu adalah jaringan di bawah dari sekunder. Kalau disebut konsumen, artinya adalah orang yang makan atau orang yang menggunakan. Konsumen orang yang menggunakan. Sekunder itu berarti dasarnya. Nah, sekarang konsumen sekunder maknanya bukan menyatakan pemakai, tetapi adalah jaringan makanan tingkat pertama. Itu bisa kamu lihat dalam bukumu di halaman 14, 15, 13, 14, 15. Planet Venus. Planet memiliki makna arti sendiri, kata Venus juga memiliki arti sendiri. Tapi digabungkan planet Venus yang menyatakan planet jenisnya Venus, menyatakan satu benda yang disebut planet Venus. Ukuran planet Venus. Dari penjelasan Ibu tadi, mudah-mudahan kamu bisa memahami apa yang telah disampaikan pada materi pelajaran, ciri-ciri kebahasaan pada laporan percobaan. Kenapa harus memiliki ciri-ciri kebahasaan? Laporan percobaan adalah laporan berdasarkan ilmu pengetahuan. Mencoba segala sesuatu berdasarkan ilmu pengetahuan. Makanya ada menggunakan kata serapan, kata sinonim, frase benda, kalimat aktif, kalimat kompleks, kata penghubung. Oke. Sampai di sini. Sampai jumpa dan assalamualaikum.